Suku Dayak Hindu-Buddha, Bumi Segandu, Indramayu. Disebut suku Dayak Losarang atau suku Dayak Takmat adalah sekelompok komunitas lokal yang mempercayai suatu ajaran bersama dan menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Takmat Diningrat merupakan pendiri dari kepercayaan yang ada sejak tahun 1970-an. Anggota kelompok kepercayaan ini diklaim berjumlah ribuan anggotanya yang berasal dari berbagai macam daerah seperti Subang, Cirebon, hingga Jawa Timur. Ketika mendengar kata Dayak tersemat dalam nama mereka, publik pasti akan langsung mengasosiasikan dengan suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Namun demikian, sama sekali tidak ada hubungannya dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Mereka murni terbentuk sebagai kelompok berbasis kepercayaan terhadap keyakinan atau agama, di mana agama tersebut tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui negara, antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelompok masyarakat ini secara formal tidak memiliki identitas legal seperti kartu tanda penduduk. Mereka tidak memiliki salah satu agama sebagaimana agama yang diakui oleh negara. Namun demikian, hal itu bukan berarti mereka menentang negara dan pemerintah. Mereka masih merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja, mereka memiliki perspektif lain dalam memandang cara hidup. Bagi kelompok ini, KTP atau kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya adalah suatu yang menyusahkan. Mereka berkeyakinan bahwa diri mereka yang mereka bawa kemana-mana itulah tanda pengenal yang sesungguhnya. Kelompok masyarakat ini menunjukkan eksistensinya sejak akhir tahun 90-an kepada masyarakat luas. Mereka membangun komunitas dengan berpegang teguh pada spiritualitas sebagai dasar pembentukan ajarannya. Tidak jarang pula mereka menyebut kepercayaannya sebagai agama Jawa. Melalui kepercayaan ini, mereka melakukan penggalian kepada kepercayaan dan nilai-nilai spiritualitas masyarakat Jawa pada masa lampau, terutama pada masa pra-patrimonial. Mereka berpikir bahwa agama-agama besar yang ada saat ini, termasuk agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, telah terkontaminasi kepentingan individu yang syarat keserakahan. Hal inilah yang menyebabkan kelompok kepercayaan ini menggali kembali nilai-nilai budaya masyarakat Jawa dan membangun ulang
nilai-nilai komunal. Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu tidak memiliki kaitan dengan suku Dayak asli Kalimantan. Penamaan komunitas mereka yang panjang bukan tanpa alasan. Kata suku diartikan sebagai kaki yang membantu manusia untuk berjalan ke tujuannya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Dayak berasal dari kata ayak ataupun ngayak yang berarti menyaring atau memilah. Maksud dari kata tersebut adalah manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara itu, Hindu memiliki arti bahwa setiap manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu atau perempuan. Kata Buddha berasal dari kata Buddha yang berarti telanjang. Seluruh manusia menurut kepercayaan mereka diartikan sebagai makhluk yang terlahir telanjang. Adapun kata Indramayu mengandung pengertian bahwa in berarti inti, dharma berarti orang tua, dan ayu bermakna perempuan. Makna filosofinya adalah bahwa ibu atau perempuan merupakan sumber hidup, karena dari rahimnya lah semua manusia dilahirkan. Oleh sebabnya, menghormati kaum perempuan sangatlah dijunjung tinggi oleh komunitas kepercayaan ini. Hal itu tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian mereka. Kelompok tersebut dianalogikan sebagai sekelompok manusia terpilih karena tidak semua orang dapat menjalankan peraturan seperti yang telah disyaratkan oleh komunitas tersebut. Selain itu, makna Hindu-Buddha dalam pemahaman komunitas ini diartikan sebagai jiwa dan raga. Mereka yang tergabung diandaikan sebagai manusia yang baru saja dilahirkan oleh ibu dalam keadaan telanjang. Mereka yang telah menjadi bodhisattva sebagai wujud menyatunya diri mereka dengan makrokosmos akan menanggalkan pakaian mereka ala kehidupan modern. Anggota kelompok komunitas ini akan telanjang dan hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam putih. Warna tersebut merupakan simbol dari kehidupan yang saling berpasangan. Selain itu, mereka juga akan mengenakan aksesoris yang terbuat dari kayu, bambu, sebagai bentuk kedekatan mereka dengan alam. Adalah seorang takmat yang memulai pembentukan komunitas ini dengan mendirikan sebuah padepokan yang bernama Padepokan Nyai Ratu Kembar di Desa Karimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kelompok ini melakukan ritual bernama kungkum, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rendaman. Ritual ini mereka lakukan untuk melatih kesabaran. Kungkum sendiri
mereka lakukan selama 4 bulan dalam 1 tahun, tepatnya setiap pukul 23.00. Sebelum melakukan ritual kungkung, mereka melakukan kidung terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan berjalan ke sungai kecil di dekat perkampungan untuk merendam diri hingga pagi tiba. Tidak diperbolehkan memakai pakaian atas. Mereka harus mampu menahan dinginnya udara malam dan air sungai berikut gigitan ikan-ikan kecil yang hidup di sungai. Hal itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Perlu pembiasaan mengingat tujuan utama dari ritual ini adalah untuk melatih kesabaran. Setelah ritual kungkung selesai, mereka tidak lantas pulang ke rumah pada pagi harinya. Mereka harus melanjutkan ritual berupa mepe atau berjemur. Mereka akan berjemur pada pagi hari hingga celana mereka kembali kering. Tujuan ritual ini adalah untuk mendekatkan manusia dengan alam dan tanah. Setelah menyelesaikan rangkaian ritual tersebut, mereka akan merasa menjadi orang baru kembali. Ritual lain yang dilakukan oleh kelompok aliran kepercayaan ini juga banyak mengikut sertakan kelompok perempuan. Bertempat di pendopo Nyi Ratu Kembar, setiap malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul bersama. Beberapa laki-laki bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek berwarna hitam putih. Mereka duduk mengelilingi kolam kecil di dalam pendopo. Sementara kaum perempuan duduk berselonjor di luar pendopo. Mula-mula, mereka akan melantunkan kidung alasturi dan pujian alam secara bersama-sama. Bacaan tersebut dilantunkan dalam bahasa Cirebonan dan dikarang langsung oleh pendiri komunitas ini, yaitu Takmat Diningrat.